Nih kata orang, Bib, kalau anak kita bakatnya suka bohong itu insya Allah jadi presiden. Kata orang. Kata orang, kan bukan kata saya. Kalau ada yang tersinggung kan saya nggak nyebutin presidennya. Tapi kalau anak kita, Bib, suka diem, itu jadi wakil presiden katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat video barusan, Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air sudah lihat video barusan. Ini ustadz terkenal. Ustadz terkenal yang sudah bebal. Ustadz kondang yang sudah jadi ustadz pecundang. Dulu ini ustadz hebat, kini sudah menjadi penjahat. Dulu ini ustadz santun, kini sudah jadi ustadz setan. Dulu ini sudah jadi ustadz lembut, sekarang dia sudah jadi ustadz jembut. Dulu dia ini ustadz halus, sekarang sudah jadi makhluk halus. Coba perhatikan, sudah berubah total karena harta tahta wanita. Keustadannya kini dipertanyakan. Dia tak ubahnya seperti manusia setan yang menebar kejahatan, merusak, ingin ribut dengan menghina presiden dan wakil presiden. Katanya kalau mau jadi presiden itu harus jadi tukang bohong. Katanya kalau mau jadi presiden itu, jadi wakil presiden itu harus banyak diam. Ini penghinaan yang nyata. Saya kira sudah saatnya polisi TNI bertindak tegas. Nggak usah lihat ustadz. Orang ini bukan ustadz. Dia ini manusia setan yang bisa membahayakan bangsa, negara, dan agama. Pemerintahan ini harus tegas. Tidak boleh kita terus mengalah. Kita harus hancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai mulut-mulut busuk yang keluar dari ustadz-ustadz palsu ini terus memprovokasi umat sehingga ujung-ujungnya bisa mentalibankan Indonesia. Manusia-manusia setan ini yang berjubah ustadz, mereka itu pendukung Taliban, pendukung ISIS, pendukung pemberontak pemerintahan yang sah. Tidak boleh ditolerir lagi. Kita harus menjaga negeri ini dari kehancuran. Kita harus membela negeri ini dari provokasi. Kita harus menjadi bangsa yang merdeka dari manusia-manusia Taliban Indonesia, dari manusia-manusia ISIS Indonesia, dari manusia-manusia khilafah Indonesia. Kalau dulu kita berteriak merdeka atau mati, maka sekarang pun kita harus berteriak merdeka atau mati. Dulu kita adalah sebuah bangsa pejuang yang berjuang cuma dengan alat seadanya bisa menang perang. Sekarang pun harus sama. Kita ini adalah bangsa pejuang dan harus menang melawan Taliban Indonesia, melawan ISIS Indonesia, melawan khilafah Indonesia. Polisi, TNI sudah enggak etis kalau masih bermain lembut dengan para penjahat yang berkedok ustadz, berkedok ulama. Kemarin saya katakan kalau ulama itu nggak akan kayak gini. Ulama itu punya rasa takut dan malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mungkin memfitnah Presiden Jokowi, memfitnah Kiai Haji Maruf Amin, tidak mungkin menebarkan kejahatan, membuat kerusakan dan permusuhan. Pemerintah Indonesia harus meniru Soekarno. Soekarno dengan pimpinan DITI itu teman dekat. Pimpinan DITI itu teman dekat. Soekarno dengan Kartosuwiryo itu teman dekat. Tapi sekiranya membahayakan bangsa dan negara ini, maka teman adalah teman, negara adalah negara. Tidak boleh karena ada hubungan teman, keadilan tidak bisa ditegakkan di negara ini. Maka Soekarno dengan tegas menangkap Kartosuwiryo, menghancur leburkan DITI, memproses hukum, dan hukum pun berkata memberikan hukuman mati kepada Kartosuwiryo yang memang ingin menegakkan khilafah di Indonesia. Jadi tolong kepada rakyat Indonesia,
kita press terus pemerintahan ini, kita press terus TNI Polri agar tidak membiarkan manusia-manusia Taliban ini, manusia-manusia ISIS ini terus berkembang, terus masuk ke dalam pemerintahan, terus memprovokasi. Ini demi Indonesia, pemerintah harus tegas, TNI Polri harus tegas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.